Ya YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Jetour T2. Sudah lama kami lihat di negara lain dan akhirnya masuk Indonesia. Dan ini sangat mengejutkan sekali karena masuk Indonesia dengan harga 568 juta rupiah. Tapi hanya untuk 500 unit pertama saja. Kalau Anda lagi nyari SUV yang bisa off-road, yang gagah perkasa, mendingan beli. Aduh, harganya luar biasa. Murah sekali, kemurahan. Karena memang beneran, ini adalah mobil all-wheel drive. Dan harusnya beneran bisa off-road juga. Kami belum coba off-road ya. Baru ketemu langsung nih sekarang. Baru nyobain. Dan harusnya ini bisa off-road karena gagahnya tuh gagah beneran. Bodinya ini 80% baja, kokoh, kuat ya. Jadi katanya atapnya ini bisa kasih tekanan sampai 147 kN ya. Jadi dalam sini kebalik-balik kayaknya sih aman. Terus kalau ngeliat begini, ini mobil leather frame ya? Enggak. Ini adalah mobil monokok, makanya dia bisa bikin sasisnya kokoh atasnya, ya. Sasis kokoh juga bisa lebih rigid lagi. Cuma memang kalau off-roader itu lebih senang leather frame karena artikulasi yang lebih baik. Kami nggak yakin artikulasinya bisa lebih baik daripada yang leather frame. Cuma ya kita nggak banyak pakai tuh artikulasi begitu-gitu. Kalau off-road paling kemana sih? Ya, ini aja cukup. Lihat ini bentuknya, ini kayak ngambil dari mobil SUV keren dari seluruh dunia gitu, tapi di kombinasi ini bagus ya. Lampunya, grillnya ada tulisan Jetour besar di depan ya, bangga sekali gitu, makanya Jetour gitu, nyala pula nih, ikut DRL tuh. Lampunya namanya Matrix Auto Headlight, tuh dia ada 4 LED, 4 DRL. Tapi ini nih, ini yang menarik ini nih. Ini kan buat towing nih, buat narik, buat ditarik nih. Ya, tapi ini bohongan. Ini plastik. Bumper plastik. Emang ini berbentuk gagah. Yes, ini berbentuk gagah, tapi itu aja yang kita butuhkan, bentuk gagah. Yang penting all wheel drive. Ini mobil, kita buka kap mesin ya. Buka kap mesinnya tarik 2 kali kayak mobil premium. Mesinnya juga agak aneh, biasanya kan mobil all wheel drive atau 4x4 gitu ngadepnya kan begini nih. Ini ngadepnya begini ya, transversal bukan longitudinal. Jadi ini kayak all wheel drive tuh kayak mobil apa ya, Yaris tuh gini. Alphard ya, kalau yang all wheel drive ada juga gini ya. Mesinnya tuh 2000 cc turbo, bukan hybrid. 2000 cc turbo biasa. Tenaganya lumayan sebenarnya, 245 PS sama torsi maksimal 370 Nm. Menyalurkan tenaganya ke 4 roda ya. Ini mereka nyebutnya dengan X-wheel drive melalui transmisi 7 speed dual clutch atau DCT ya. Torsinya bukan 375 Nm. Dan itu sistem drivetrainnya tuh ada Borg Warner. Wah, keren banget. Pakai branded. Ini juga pakai branded nih. Ini ada radar. Radarnya ini Bosch generasi kelima radarnya. Itu ada kamera Bosch juga generasi ketiga. Bermerek semua mobil ini. Jadi ini juga bisa pajangan juga ini. Pajangan ini nggak pajangan ya, nggak pajangan. Ini pajangan juga, ini kayak ini Land Rover nih ya. Dari sini ini ada roof rail. Beneran kali ya, bisa diikat sesuatu ya. Nah, kalau kita lihat ke belakang, lampunya juga mengingatkan kita bentuknya ya. Kan suatu mobil, dalamnya bagus sih lampunya ini. Cuma ini agak menyebalkan. Ini engsel. Bentuknya doang engsel. Ya, ini engsel-engselan. Jadi kelihatan ada engselnya keker gitu dari luar. Gak apa-apa, yang penting kita perlu bentuk kekernya. Cover ban serep kotak. Kan biasanya cover ban serep kotak itu isinya kan bisa naruh barang. Kalau enggak, ini enggak. Ini isinya beneran ban serep space saver yang kecil. Bukanya tuh dicongkel gitu. Ini ada kameranya juga di sini. Mendingan tutup ban serep mendingan kotak gini apa bulat? Kalau Anda. Belakang tuh. Ini kamera. Oh, ini mungkin kalau pakai kamera yang di spion tengah, ini kamera nih. Ini enggak? Terus ini nyala nih. Bagian ini. Fog lamp belakang? Iya. Rem belakang. Buka pintu bagasinya, bukan ditarik, bukan diapa-apain, tapi dipencet tombol kayak gini nih. Ada prosesnya. Ya. Terus ini bisa di lock juga nih. Bisa di lock, jadi kalau
lagi miring apa segala, dia akan nahan. Kita bisa nahan lock ini. Ada cup holdernya di sini, keren nggak? Ya, terus ada gantungannya juga di sini. Buat apa cup holder di belakang sini? Jadi kalau kita kan biasa suka nongkrong nih, nongkrongan nih, saya naruh teh botol. Botol ya? Americano lah. Ice Americano, udah nggak zaman teh botol. Zaman dulu teh botol ini ada segitiga pengaman dalamnya, dibuat naruh sesuatu juga bisa, benar-benar buat tongkrongan lah di belakang sini. Tadi ada orang di sini, hilang tiba-tiba orangnya. Ada ubun-ubun itu. Aduh, kelihatan. Ini bagasinya, stick golf kayaknya nggak muat, tapi ya bisa ngelipet sana atau gantung dikit stick golfnya. Ini sebelah kiri bisa buat jepit sesuatu lagi. Ada 12 volt power outlet. Ini ada kantong-kantong, speaker di belakang. Ini colokan apa ini? Bukan colokan, ini gantungan ini. Iya. Buat ikat-iketan nih juga pada jepit-jepitan. Di bawah tuh masih ada tempat lagi. Ya. Nah, kalau dilipat dia bisa rata lantai pastinya. Nutupnya keren nih, lihat nih. Soft closing. Soft closing. Satisfying. Soft closing. Ini tutup tangkinya. Model dipencet. Ukurannya seberapa besar sih ini mobil? Kalau kita ukur, panjangnya itu kalau kita ukur 4.785 mm. Wheelbase-nya kalau kita ukur, wah, bulat nih, 2.800 mm bulat. Jadi mobil ini bukan mobil yang kecil, sedang pas lah ini. Harusnya masih tidak intimidating kalau dipakai dalam kota, tapi gagahnya dapat, gedenya dapat. Nah, ini velgnya dapat 19 inch. Lebar bannya 255, tebal 60, pakai ban AT GT 4x4. Ini bagus deh ya. Ini tuh bagus, keren, gagah gitu loh. Nah, speaker Sony, empuk, enggak ada yang keras belakang. Tapi ini empuk, lapis kulit, bagus. Nah, ini ada panoramic roof-nya. Jadi dong. Tuh, terang kan jadinya kan? Tuh, bisa lagi, tenang, bisa sampai belakang, tenang. Tuh. Gede juga ya? Gede banget ini. Dan bisa dibuka ini buat kampanye. Bisa tilting juga nih. Tuh. Gede banget buka nih. Ini kalau kita kampanye. Puas, menang sini. Kampanye pakai ini menang. Ya. Oke. Ini belakang posisi nyetir kami, jarak dengkul dengan jok depan hampir sejengkal, lega, kakinya masih bisa masuk ya. Ini nggak ada baterai di bawahnya karena bukan mobil listrik, tapi ini rata lantai. Kok bisa sih all wheel drive rata lantai? Karena suspensi belakangnya ini juga independen. Ya, jadi nggak ada main-mainnya. Itu kopel ada ke belakang, cuma nggak perlu space banyak. Begitu konsepnya. Duduknya nyaman, joknya empuk ya, ada armrestnya dengan 2 buah cup holder. Duduknya seenak, nyaman-nyaman aja, nggak terlalu tegak, nggak terlalu tidur. Jadi pas aja sih, ini jarak jauh sih masih oke. Ini tidurannya juga masih oke. Ada ventilasi AC dari blower depan, 2 colokan USB A sama USB C. Di bawah ada tempat naruh-naruh lagi, bisa buat naruh handphone. Ini ada kantong, dan ada kantong kecil-kecil buat naruh handphone kita. Kalau kedalaman naruhnya, kalau handphone kecil bisa ketinggalan dalam sini. Seatbelt juga ada, seatbelt tengah juga, headrest tengah juga ada. Nah, ini belakangnya sih oke nih, lega. Jadi kalau misalnya jenderal-jenderal gitu pakai ini tuh bisa nih di belakang gitu. Tapi jenderal-jenderal duduk depan biasanya kan. Ya belakangnya oke, belakangnya cukup sekali. Duduk tengahnya juga masih empuk juga. Tapi enak nih rata. Ini rata tuh membantu sekali. Ada Twitternya lagi nih. Beneran Twitter nggak ya? Ada Twitter beneran. Sony audionya. Kita ke depan. Dalamnya bagus, tapi tipikal mobil Cina. Ini layar tengah besar, kemudian layar instrumen cluster dengan layar yang lebih kecil. Meja dashboardnya empuk-empuk, enak, ada jahit-jahitan seperti asli ya. Nah, layar 15,6 inch besar sekali. Ada tombol-tombol fisik, shifternya maco. Nih kita ke layar dulu. Nah, ini tipikal juga nih. Banyak sekali mobil dengan format layout seperti ini. Ada home button di sini, pinggir-pinggir di bawah ini adalah suhu
Ya. Ada pendingin jok kanan dan kiri, ventilasi jok. Nah ini ada shortcut juga. Nih menunya ada apa aja. Bisa wireless Apple CarPlay. Apple CarPlay pasti gede. Volume sayangnya dengan tombol segini banyak, tombol fisik segini banyak, volumenya tetap lewat layar begini. Oke. Tapi di setir juga bisa. Ada volume juga di setir. Vehicle, ini setting-settingan seperti biasa. Ya, formatnya mirip-mirip, tapi format mirip-mirip ini bagus, jadi orang nggak banyak nyari-nyari. Ya, headlamp levelingnya ada, ini safety-nya, wah ini ada ADAS kan, jadi fitur safety-nya jadi banyak. Terus ini instrument clusternya bisa klasik juga modelnya. Ini, iya, tuh, pakai ngegas dulu lagi. Audionya Sony pasti lumayan. Display ya inilah. Mana mode off-roadnya? Kalau gitu kita coba puter-puter ini dulu. Ini adalah driving mode-nya. Driving mode-nya tuh ada banyak. Tadi kita pakai sport. Nah, ini ada eco, normal, sport, snow, ya nggak ada di Indonesia. Mud ada di Indonesia. Sand ada sedikit di Indonesia. Dan rock crawling ada di Indonesia. Terus kembali ke eco lagi. Nah, ini keren ya. Tuh, kalau kita pencet tombol ini, itu masuk ke X mode. Ini dia akan otomatis menentukan kebutuhan kita seperti apa. Nah ini tombol-tombol fisik di bawah ini untuk pengaturan AC-nya. Di bawah langsung ventilasi AC. Jadi dapat dipastikan kalau kita mau ngoperasikan ini, tangan kita kena AC. Ini ada dua pegangan kokoh banget. Ya, jadi pas off-road bisa buat numpang ya. Nah, ada wireless chargingnya. Ini apa tanpa kabel? Ini nyala tuh bentar tiba-tiba. Shifternya keren sekali. Ini ada logo JT-nya, Jetour-nya. Biasa D, R, N tuh setengah. Terus kalau kita di D, kita nggak digeser. Nah, kita ke belakang lagi ini manual mode. Manual mode ada pedal shift-nya. Balik ke P lagi kita pencet. Ini ada cruise control buat off-road nih sepertinya. Dan ini untuk matiin stability control. Ada auto hold-nya. Dan ada hidupin kamera 540-nya. Kenapa dia sebutnya 540? Karena dia bisa mode transparan begini. Transparan adalah rekaman dari perjalanan kita sebelumnya sebenarnya. Tapi lucu kalau ada. Memang itu lucu kalau ada. Setirnya ini unik. Dia flat top dan flat bottom. Jempol kanan untuk urusan audio, jempol kiri untuk urusan MID di sini, dan adaptive cruise controlnya. Sennya ada di kiri. Berikut lampu-lampu segala macam pengaturan ada di kiri. Headlampnya tuh ada auto, ada fog lamp depan dan belakang. Nah ini makanya tadi kita nyalain lampu. Sekarang begitu kita di auto dia matiin lampu jadi putih nih. Karena untuk urusan wipernya juga untuk ngatur wiper belakang dan auto wiper. Ya. Start stop engine button ada di sini. Ngatur spionnya di mana? Di layar. Oke, karena di sini nggak ada pengaturan spion, tapi jendela auto up and down ke 4 jendelanya. Lock unlocknya di sini. Untuk ngatur spion seperti biasa kita geser ke bawah. Di mana ya? Rear view mirrors kita pencet. Ada fold, ada expand. Ini untuk ngelipat ya kan. Nah, ini kayaknya belum masukin di menu luar sini. Adanya di dalam vehicle dulu, terus mirror. Nih, rear view mirror adjustment. Nah, baru kita bisa ngatur tuh pakai setir. Jempol kanan untuk spion kanan, jempol kiri untuk spion kiri. Gitu. Nah, kenapa sih tren itu diadakan? Spion tengah ada day night-nya lah setidaknya. Terus ini untuk buka tutup sunroof dan blindnya. Ini ada lampu LED-nya. Kepraktisan, kantong pintu lumayan lega, bisa naruh botol. Terus ini unik, dia ada cantolannya begitu, buat kalau biar naruh sesuatu nggak jatuh. Pakai magnet. Ada 2 buah cup holder. Ini kalau kita pencet, iya, aneh ya. Ini kalau kita pencet, ini bukan pencet, ini kita bisa copot berarti nih. Nah tuh kan, bisa kita copot. Kita buka dulu ya. Kita bisa copot. Tuh, saya naruh sesuatu lagi. Ini handphone rahasia ini, tempat handphone rahasia. Kita taruh handphone rahasia di sini, terus kemudian hilang handphone rahasianya. Gitu ya konsepnya.
Nah, ini bisa dimaju mundurin. Ah, ini cool box ternyata. Terus ini buat naruh apa dong? Es krim cone. Ini buat naruh-naruh ada lagi. Naruh ponsel pas itu soft opening. Gede lacinya. Soft opening. Belum grand opening. Belum. Masih soft launching dulu. Ini apa sih? Ini peta dunia nih ceritanya. Oh, ini peta dunia. Peta dunia. Ini dia jadi udah mendunia dan ini Indonesia nih kurang lebih. Oh, di situ ini. Ya. Filosofinya tuh begitu. Kan mobil tuh harus penuh dengan filosofi. Kuncinya nih keren. Kuncinya segi 4. Enggak deh, lebih banyak lagi. Segi 8 juga. Sama kayak setirnya. Iya. Oh. Bisa nyalain dari jauh. Ini mobil overall sih keren sih. Suka. Tapi gimana rasanya? Kita nyetir dulu, kita jalan dulu. Tapi posisi duduknya dulu. Oh iya, belum posisi duduk. Ini electric seat. Depan sebelah kiri bisa naik turun nggak? Nggak. Jadi ini electric seat, ada 6 pengaturan termasuk ketinggiannya bisa diatur juga, tapi nggak bisa bagian depannya aja. Lumbar supportnya ada juga. Nah, posisi nyetirnya, setir, ada tilt, ada teleskopik yang lumayan jauh. Nah tuh, nyala lagi. Gitu, bagus lubang AC segala macam. Ini buildnya bagus, kokoh. Jadi kelihatan kokoh beneran gitu. Ini kan baut-baut gini nggak apa nih, Pak. Benar-benar untuk hiasan gitu ya. Cuma hiasan yang bagus. Nah, sekarang kita coba jalan-jalan naik ini Jetur. Nah, ini ceritanya kita lagi off-road padahal cuma jalanan jelek aja. Kita pindah ke rock crawling ini karena rock juga, cuma bentuknya kerikil ya. Jadi ini di rock mode. Kita lihat tampilan off-roadnya kan, driving mode rock. Nah, ini dia bisa ngelock tengah sama belakang. Nah, ini kalau ngelock ini itu sebenarnya berarti all wheel drive. Nah, ada locker belakang juga. Jadi kalau slip belakang dia bisa ngelock. Ini ada wading radar. Wading radar ini fungsinya untuk melihat ketika kita masuk banjir, seberapa dalam banjirnya. Udah nggak zaman kita tahu banjir dari setumit, sedengkul, sepaha, itu udah nggak zaman. Karena ini dia bisa ngedetek seberapa dalam banjir yang kita masukin. Sebenarnya buat off-road sih, kalau masuk sungai gitu-gitu. Ada hill descent control. Nah, off-road radiation. Apakah off-road radiation? Apakah ada radiasi kalau off-road? Enggak. Off-road radiation ini maksudnya kalau kita hidupin, dia akan ngidupin extra fan di depan untuk ekstra pendinginan mesinnya. Karena pada saat off-road kan mobilnya lambat dan RPM-nya tinggi. Butuh pendinginan ekstra. Biasanya transmisi CVT itu di D, kita lagi macam-macam pelan-pelan itu nggak enak lepas rem sama jalannya itu loh. Pelan-pelan kita lepas rem. Karena dia akan ngegas dulu baru dia jalan gitu. Tapi ini ya masih oke. Ya, karena begitu kita rem sampai berhenti dia putus. Lepas rem, ngegas dikit sambil nyambungin dikit-dikit. Agak berbeda sama yang torque converter biasa, tapi ya kalau ini masih oke lah. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.